wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jadi pada siang hari ini karena aku masih ada di tempat kerja sendirian dan sudah selesai semua pekerjaannya, jadi aku memaksimalkan waktu mumpung ada di tempat kerja ya dan belum ketemu sama anak-anak aku. Jadi aku mau sharing ke teman-teman tentang pengalaman aku kemarin melaksanakan SKB tahun 2020 dan keajaiban angka 5. Jadi teman-teman, pas angkatanku kemarin itu kan jadwal pelaksanaan SKB 2020 itu awalnya direncanakan di bulan Februari sampai Maret. Kemudian dapat terrealisasikan di bulan September 2020. Nah, padahal aku dalam kondisi hamil dan HPL, hari prediksi lahirnya itu bulan September tanggal belasan gitu ya. Dan baru di bulan Agustus itu ada kepastian kalau SKB itu akan dilaksanakan di bulan September. Saat itu usia kehamilanku menginjak 9 bulan dan aku mencoba belajar dengan merangkum materi-materi yang aku bagikan ke teman-teman semuanya. Jadi aku masih ingat banget itu aku ngerjainnya dan stay di teman laptop itu sambil duduk di atas gimbal. Ya, pas aku dapat tanggal 20 September 2020. Padahal kan ya HPL-nya belasan gitu ya. Jadi sebenarnya itu sih yang membuat dakdikduk, entah antara bisa ikut tes atau enggak. Ya pasrah aja sih sebenarnya bisa ikutan apa enggak. Yang penting tetap ya ada yang diikhtiarkan gitu ya. Dan alhamdulillahnya aku melahirkan di tanggal 4 September 2020 jam 23.30, setengah 12 malam. Aku stay di rumah sakit sekitar 2 hari. Setelah stay di rumah sakit, pulang itu ada tamu ya kayak nggak berhenti gitu ya. Dan juga masa adaptasi baru karena ada member baru juga ya. Dan masa penyembuhan juga, jadi aku belum bisa fokus untuk belajarnya sampai ada acara akikoh ya, tasyakuran 7 hari setelah kelahiran. Nah baru setelah 7 harian itu aku baru fokus belajar, maksudnya dapat belajar secara intensif. Dan aku hanya mempunyai waktu seminggu untuk belajar persiapan SKB. Awalnya aku mentargetkan nilai itu sekitar 430 gitu, tapi ternyata nggak bisa target. Ya is okay sih, karena pada di bulan September itu aku juga mengalami banyak hal yang luar biasa gitu ya. Setelah lahiran terus langsung tes SKB. Di angkatan aku kemarin itu kan FR itu beredar dengan sangat barbar ya. Jadi aku tuh belajarnya via grup Telegram. Telat aku masuk grup Telegramnya. Sehari itu ada ribuan chat Telegram dan aku harus nge-scroll dari bulan Agustus, dari awal-awal grup itu dimulai. Jadi dari pagi sampai malam tuh kayaknya aku cuma bacain chat Telegram itu belajarnya. Kemudian aku itu dapat semacam referensi jawaban gitu loh ya, referensi dari temen yang dia tuh nilai SKB-nya tinggi sekitar 465. Padahal jawaban-jawaban temanku itu ketika aku cocokkan sama buku referensi yang aku anut ya, dan aku tuh hanya menggunakan satu buku referensi tapi bukan ganda seberata karena waktu yang sangat singkat dan aku tidak bisa membandingkan banyak referensi jawaban gitu loh untuk soal tertentu. Dan karena banyak yang berbeda dari referensi temanku itu, aku memilih untuk menggunakan referensi yang ada di buku. Tapi malah nilainya itu jauh dari nilainya temanku. Memang ada banyak ya pilihan jawaban itu dari satu referensi ke referensi lain. Tapi ya kita harus lebih kayak membandingkan mana sih jawaban, mayoritas jawabannya kayak gitu ya. Jangan hanya terpaku pada satu referensi, karena kita itu nggak tahu si pembuat soal itu menggunakan referensi yang mana, apakah dia menggunakan PMK atau buku referensi tertentu. Karena aku kemarin mengacunya nggak ya, maksudnya nggak PMK banget gitulah. Jadi ternyata jawabannya itu malah selisih jauh. Kemudian, nah waktu pas pelaksanaan SKB itu kan SKB bisa di live score ya, di streaming di YouTube. Nah suami dan keluarga aku tuh mantau. Aku dianterin suami, ayah sama anakku yang pertama. Dan pas menit-menit terakhir nilaiku itu
itu stagnan di posisi 380, sedangkan kompetitorku itu 405. Jadi ya suamiku itu kayak ya udahlah gitulah, pasrah aja apapun hasilnya. Akhirnya dia sholat. Habis sholat itu ada orang yang minta-minta, kemudian dikasihlah uang 5.000 sama suami aku. Dia tuh ngasih sambil berdoa lah, ya Allah semoga ada keajaiban di angka 5. Nah pas menit-menit detik-detik terakhir itu, kalau udah selesai kan biasanya mengkoreksi jawabannya. Nah waktu saat itu dan udah mau selesai lah, nilaiku dari awalnya 380 itu menjadi 385, sedangkan nilai kompetitorku yang awalnya 405 itu turun menjadi 400. Jadi nilaiku naik 5 poin dan nilai kompetitorku itu turun 5 poin juga. Ya mungkin itu adalah salah satu hal the miracle of sedekah gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini aku cuma ngasih pesan sama teman-teman semuanya. Intinya yang pertama, kemungkinan di SKD itu kan kemungkinannya tuh bisa berbalik gitu loh. Jadi jangan bangga kalau awal nilai SKD-nya itu tinggi, dan jangan minder juga kalau nilai SKD-nya itu rendah. Karena aku kan nilai SKD-nya itu awalnya 405 itu, kalau sekarang itu kurang lebih 455 ya. 405. Kemudian nilai SKB ku tuh aku cuma dapat 385. Sedangkan nilai kompetitorku itu dia SKD-nya 380 dan SKB-nya 400. Setelah kita totalkan berkali-kali, itu selisihnya cuma 0,2. Nggak ada 1 poin ya. Penotalannya dengan 40% SKD dan 60% SKB ya. Jadi selisihnya itu tipis banget. Dan itu tadi kalau nilai aku naik pun, sedangkan kalau nilai kompetitorku itu nggak turun, aku otomatis sudah tersingkirkan. Jadi itu ada nilaiku bisa naik dan kompetitorku turun juga. Nilaiku naik 5 poin, kompetitorku turun 5 poin. Jadi itulah salah satu keajaiban angka 5 ya di SKB kemarin. Alhamdulillah sesuai dengan doa yang diwasilahkan melalui sedekah gitu. Dan selanjutnya aku pesan sama teman-teman, kalau masih ada waktu dan kesempatan ya, tolong dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk belajar, karena nggak semua orang itu mempunyai kesempatan dan waktu. Contohnya seperti aku tahun kemarin yang mungkin terbatas waktu untuk belajarnya karena habis lahiran dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau ada referensi itu jangan hanya kita berpacu pada satu referensi ya. Sebisa mungkin kita cari jawaban di referensi lain biar ada bandingannya gitu loh. Biar nggak kayak aku cuma mengacu satu referensi aja, yang ternyata banyak juga yang berbeda dengan referensi yang aku pakai. Terus yang terakhir aku pesan teman-teman bisa diikhtiarkan dengan doa, dan teman-teman bisa sedekah ya, doa dibarengi dengan sedekah. Insya Allah itu mujarab buat teman-teman semuanya. Oke? Sekian dari curhatan aku ke teman-teman semuanya, semoga bermanfaat dan tetap semangat ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.